25 cara agar iPhone tidak cepat panas saat bermain game. Udah, kalian ikuti aja cara kita ini, dijamin 100% berhasil. iPhone kalian akan dingin, tidak cepat panas, dan awet, tidak boros baterai tentunya. Cara pertama adalah atur kecerahan otomatis menjadi manual. Nah, di sini kan masih otomatis, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Ini bisa menambah boros baterai iPhone kalian ketika main game. Untuk itu kita matikan. Caranya pergi ke pengaturan. Habis ke pengaturan, kita langsung aja pergi ke aksesibilitas. Boom. Nah, kita langsung aja pergi ke layar dan ukuran teks. Boom. Habis itu kita scroll ke bawah. Kecerahan otomatis kita matikan. Boom. Nah, tipsnya ketika kalian bermain game cukup setengah bawah gini teman-teman ya, atau enggak bawah banget. Nah, itu maka akan dingin. Ini sudah cukup banget mendinginkan iPhone kalian. Tapi tenang, masih ada 24 poin lagi. Yang kedua adalah atur iPhone kalian ke mode gelap. Gampang banget. Untuk mengatur ke mode gelap biasanya kita lewat pusat kontrol aja. Kita tekan yang lama untuk daerah cahaya ini. Boom, langsung kita aktifkan mode gelap. Hidup guys. Kalau mode gelap hidup, biasanya di sini juga mulai hitam-hitam gitu ya teman-teman ya. Keren banget tuh, hitam semuanya ya teman-teman. Cara yang ketiga, matikan True Tone pada iPhone ketika bermain game. True Tone ini sangat-sangat memboroskan baterai HP kalian. Karena apa? True Tone ini fungsinya menyetabilkan cahaya layar iPhone kalian di kondisi sekitar. Misalnya kondisi kalian terang banget, maka layar iPhone kalian agak biru-biruan, nanti berubah jadi cold, kedingin-dinginan. Kalau layar iPhone kalian misalnya di lokasi yang agak gelap, layarnya nanti berubah jadi warm, kehangat-hangatan, warnanya agak merah. Ini juga membuat baterainya cepat panas. Kita matikan aja ke pusat kontrol, kita tekan yang lama, boom. Nah, True Tone-nya ini nyala teman-teman secara default, biasanya default gitu. Kita matikan aja. Boom, sudah mati teman-teman. Hemat ya, lumayan ya. HP kita nggak panas. Cara yang keempat, atur aplikasi yang berjalan on background di balik layar. Misalnya nggak kita gunakan. Di sini akan ada banyak nih aplikasi yang multitasking ya, yang bisa kita jalankan ketika dibutuhkan. Misalnya pengaturan, langsung aja dibuka. Tapi sebaiknya kita hapus semua kecuali satu yang kita butuhkan, yaitu game ya. Karena apa? iPhone sebenarnya ya teman-teman ya, tidak menyarankan aplikasi yang sering digunakan itu ditutup. Misalnya kita sering menggunakan baca manga nih, kita tutup, nanti kita buka lagi. Biasanya sih aplikasi-aplikasi chatting ya teman-teman, itu tidak disarankan untuk dibuang. Karena setiap kita nanti membuka lagi, otomatis iPhone kita bekerja lebih keras lagi untuk menampilkan data-data itu. Tapi yang jadi masalah, ternyata ini membuat iPhone kita jadi cepat panas. Makanya saran saya, aplikasi-aplikasi yang misalnya sering kalian gunakan nih, kalau saat tidak bermain game, kalian jangan ditutup. Tapi aplikasi yang jarang digunakan, kalian tutup aja. Misalnya kalian jangan menggunakan Chrome, tutup aja. Telegram, video sering dipakai nih buat nonton, kalian jangan tutup. Ini kalau kalian tidak bermain game. Tapi kalau sedang bermain game, beda lagi. Tutup aja semuanya ya teman-teman ya. Mantap. Kecuali satu aplikasi yang kalian jalankan. Itu cara yang keempat. Ini juga the best nih, akurat. Cara yang kelima, matikan aplikasi yang dia bisa merefresh, mengupdate otomatis meski tidak digunakan. Gini teman-teman, biasanya kalau kita buka ke pengaturan, buka ke Telegram, buka Instagram ya, atau Instagram nih, buka Instagram. Biasanya kalau lagi nggak dibuka nih Instagramnya, itu akan mengupdate terus teman-teman. Jadi konten-konten terbaru akan diupdate. Padahal kita nggak buka Instagram. Nah, kelebihannya kalau kita buka Instagram otomatis sudah terupdate, nggak perlu merefresh lagi kayak gini, nggak perlu teman-teman ya.
Oke, ini harus kita matikan dulu. Background refresh application ini harus kita matikan biar iPhone-nya tidak cepat panas saat bermain game. Cara mematikan background aplikasi yang refresh otomatis agar tidak cepat panas saat bermain game, kita pergi ke pengaturan. Setelah itu kan punya Mimin pakai bahasa Indonesia nih pengaturannya. Silahkan teman-teman ubah nggak apa-apa ya ke bahasa Indonesia. Habis ke pengaturan, kita pergi ke pengaturan umum. Dalam bahasa Inggris itu general. Kita pergi ke pengaturan umum, boom. Setelah pergi ke pengaturan umum, kita cari yang namanya segarkan aplikasi di latar. Nah, bahasa Inggrisnya itu biasanya apa ya? Background application refresh kalau nggak salah ya teman-teman ya. Langsung aja kita buka, boom. Nah, kan nyala kan? Ini gimana? Bikin panas tuh. Sudah panas banget tuh HP-nya, padahal nggak buat main game ya. Langsung aja kita matikan guys, tanpa basa-basi. Nggak usah wifi, data seluler, semuanya jadi matikan ya guys ya. Ini sungguh-sungguh memboroskan baterai kita. Oke tuh. Nanti jadi kelemahannya aplikasi yang kita buka nggak terupdate, misalnya YouTube, Instagram, Facebook gitu nggak terupdate otomatis. Tapi nggak masalah ya, terupdate-nya pas kita buka aja. Cara yang keenam agar iPhone kita tidak panas saat bermain game yaitu matikan bagian jaringan yang tidak digunakan. Nah, jadi ketika di pusat kontrol, di sini kan ada bagian jaringan nih. Nah, matikan yang tidak digunakan. Kenapa ini? Kok bisa-bisanya saya menghidupkan Bluetooth ya teman-teman ya? AirDrop juga saya hidupkan ini. Padahal saya nggak pakai ya, nggak lagi ngirim data ke iPhone temen ya. Tapi kok hidup, ini juga matikan ini Bluetooth-nya. Ngapain hidup? Ini nih yang membuat baterai kita panas ya teman-teman. Ini juga data seluler, matikan aja teman-teman karena saya pakai WiFi. Wah, kalau pakai WiFi kita matikan saja. Nah, itu teman-teman, ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Begitu ceritanya. Cara yang ketujuh, gunakan airplane mode pesawat. Jika sinyal dari kartu tidak begitu penting, lalu kita hidupkan wifi-nya. Misalnya gini nih, ini kan sebenarnya kan kartu Telkomsel saya ini sebenarnya nggak penting-penting amat, karena ini kartu kota, jarang ada SMS, jarang ada apa gitu. Kecuali saya ketika ingin dapat kode OTP baru saya aktifkan. Ini nggak penting-penting amat, saya jadikan aja mode airplane. Mode airplane ini teman-teman menghemat banget ya baterai, jadi dingin, sedingin salju. Waduh, kita habis itu aktifkan aja nih mode wifi-nya. Ini membantu banget, gak panas ketika bermain game. Sangat membantu, 100% dijamin akurat. Oke, baik. Poin selanjutnya yang ke-8 yaitu matikan notifikasi pada aplikasi yang sering muncul di iPhone untuk sementara saja. Nah, misalnya kita lagi ingin bermain game, kita matikan notifikasi dari aplikasi yang sering muncul. Shopee misalnya sering muncul. Tapi untuk sementara aja ya teman-teman. Setelah bermain game nggak apa-apa. Kita aktifkan lagi kalau kalian adalah penjual. Caranya gimana? Kita ke pengaturan. Habis itu kita ke pemberitahuan. Setelah itu kita cari aplikasi yang ingin kita matikan. Misalnya video.com atau aplikasi apa ya teman-teman ya, FaceTime misalnya ya. Kita matikan saja nih. Nah, ini kan jarang dibutuhkan ya, jadi kita matikan saja teman-teman saat bermain game. Begitu. Cara yang ke-9, hapus aplikasi yang menyebabkan boros baterai dan panas baterai, sehingga yaitu iPhone itu sangat panas kalau bermain game. Aplikasi-aplikasi apa aja nih yang kok bikin ini sih panas iPhone kita sih? Di sini nih ada yang gak bermanfaat nggak? Kita hapus aja teman-teman, kita uninstall. Misalnya nih, sebenarnya aplikasi cuaca ini nggak penting guys, kita hapus aja. Nah itu ya. Atau sebenarnya aplikasi TikTok, aplikasi apa nih yang sering update di belakang layar, ini nggak penting nih, bikin panas nih, kita hapus aja. Seperti itu teman-teman. Cara yang ke-10 agar iPhone tidak panas, pilih tampilan home screen dan lock screen yang sederhana aja. Orang kadang aneh-aneh pingin tampilan iPhone-nya cantik, estetik, tapi membutuhkan banyak gambar, bahkan gambar hidup, membutuhkan banyak bahan-bahan dari aplikasi pihak ketiga. Ini bikin iPhone kita cepat panas. Udah, kita pakai aja ya teman-teman nih. Nih kayak punya saya nih, kita pakai aja yang punya iPhone sendiri aja nih. Nih,
Udah kita pakai apa yang sederhana. Udah ini sederhana banget nih teman-teman tuh. Udah sederhana banget ya, home screen-nya nggak aneh-aneh, nggak ada animasi, nggak ada apa-apa. Ini bikin HP nggak panas. Cara yang ke-11, buang widget yang terus-menerus mengupdate data padahal kita nggak butuh-butuh amat. Saat bermain game, widget-widget ini sebenarnya berjalan teman-teman. Dia akan mengupdate, apalagi yang kayak widget apa ini saham nih teman-teman. Dia ini sebenarnya berjalan. Ini juga membuat iPhone kita panas. Sebaiknya widget-widget yang kayak gini nih hapus aja ya. Saya biasanya sederhanakan aja, saya hapus semuanya nih teman-teman. Saya hapus, cuaca hapus, kalender saya hapus, indikator baterai saya hapus. Ini hapus aja ya. Bahkan telepon apa namanya gambar foto ini saya hapus. Dunia ini saya hapus. Saham saya hapus. Ini sangat-sangat menghemat baterai. Bukan hanya menghemat, bahkan baterai kita nggak cepat panas saat bermain game. Udah selesai, kosong. Sederhana, men, sederhana. Kalau ada widget-widget di sini juga dihapus-hapus aja, teman-teman. Caranya kita klik lama, langsung di sini nih, bisa langsung kita hapus ya, teman-teman. Mantep banget. Oke, beralih ke poin berikutnya. Cara yang ke-12, sebaiknya buka jendela aplikasi game yang dimainkan saja. Kan di sini kan saya punya misalnya 2 game ya. Nah, game ini sama game Angry Birds. Nah, kita buka aja jendelanya yang kita mainkan. Mau apa? Jelly Car atau Angry Birds. Kita mau mainkan Angry Birds. Ya udah Angry Birds aja yang ada di jendela aplikasi gini ya, teman-teman ya. Jangan, yaitu mungkin tadi hampir sama ya kayak poin yang berapa tadi itu ya. Langsung aja kita beralih ke poin yang ke-13. Matikan penggunaan data seluler terhadap aplikasi yang tidak penting. Sebenarnya kalau kita menggunakan data seluler, misalnya nggak mau di pesawat, ini data selulernya aktif, kemudian wifi-nya mati misalnya, ini setiap aplikasi ini dia akan menyerap data seluler kita. Makanya kita matikan aplikasi-aplikasi yang nggak penting, teman-teman. Caranya kita pergi ke pengaturan. Setelah pergi ke pengaturan, kita pergi ke seluler. Setelah ke seluler, nah di sini nih aplikasi nih, Chrome dia mengizinkan data seluler. Shopee mengizinkan data seluler, WhatsApp mengizinkan data seluler. Nggak apa-apa, untuk sementara biar sekalian ya kita matikan aja misalnya ya yang nggak penting. Tapi kalau WhatsApp menurut kalian penting ya jangan, yang nggak penting-penting amat gitu ya teman-teman ya. Apa ya yang Manga Plus butuh ya teman-teman, karena ini baca online jadi kita butuh banget. Astronomi apaan ya, kita pakai apa, mau ke planet bulan gitu, Mars bulan atau apa ya, dompet jarang, cuaca jarang, saham apalagi nggak punya saham, orang nabung di celengan bawa bantal ya. Apalagi nih kita yang nggak butuh-butuh gitu, kiat ya, pengingat gitu nggak butuh ya teman-teman ya. Kita matikan aja nih teman-teman, ini bikin baterai kita panas walaupun kita sedang bermain game. Jadi di background tuh data selulernya masih aktif teman-teman. Kita matikan. Ini juga terbaik nih ya, salah satu yang akurat dan benar. Langsung aja ke poin yang berikutnya. Nomor 14, matikan WhatsApp sementara saat sedang bermain game. Kita bisa ternyata mematikan WhatsApp sementara atau aplikasi chattingan yang aktif banget. Kita matikan sementara, caranya gini, ke pengaturan, kemudian ke data seluler. Habis itu kita WhatsApp-nya jangan diizinkan. Jadi kalau misalnya kalian chat di WhatsApp itu nanti akan checklist 1 ya teman-teman. Misalnya ini saya punya WhatsApp nih. Nah, jangan diizinkan, maka dia akan nggak ngizinin chat gitu ya. Dia otomatis akan menghubungkan terus gitu teman-teman. Nggak bisa nih menunggu jaringan, tulisannya kayak gini. Jadi ya itu nggak bisa nggak menerima WhatsApp. Wah mantep banget. Tapi data seluler kita masih aktif. Wah hebat banget kan. Tapi nggak menerima WhatsApp teman-teman. Luar biasa. Nah ini bisa nih kalian matikan. Ini sangat-sangat menghemat baterai dan tidak cepat panas kalau bermain game. Cara berikutnya yang ke-15, matikan update dan unduh otomatis di App Store. Kita harus matikan unduh dan update otomatis di App Store. Caranya gimana untuk mematikan unduh dan update otomatis? Kita pergi ke pengaturan. Wah, daripada kita nyari ya kita langsung aja guys. Kita langsung aja ketik di pencarian App Store. App Store ya, boom. Nah, ketemu nih. Di sini kita matikan saja untuk pengunduhan aplikasi, pembaruan aplikasi ini secara otomatis kita matikan misalnya kan. Karena nanti lagi main game tiba-tiba aplikasi yang lain diperbarui, ini juga membuat
baterai kita panas. Pengunduhan otomatis ini sudah saya matikan. Waduh, itu ya teman-teman ya. Silahkan kalian atur-atur aja. Penilaian ulasan ini aplikasi matikan aja. Nanti kita disuruh ngasih rating gitu lah teman-teman ya. Ganggu banget, kita matikan aja. Keren banget kan teman-teman. Langsung aja ke cara yang berikutnya. Cara yang ke-16, atur lokasi dan pelacakan. Matikan pada aplikasi yang tidak penting banget. Sebenarnya aplikasi-aplikasi kita ini kayak Telegram, Chrome, ini dia itu mengakses lokasi kita teman-teman. Tapi bisa nggak akses kalau nggak kita izinkan. Caranya ke pengaturan, habis itu kita ke privasi dan keamanan, kemudian habis itu ke pelacakan nih. Ini aplikasi-aplikasi ini kita matikan aja biar nggak akses lokasi kita. Ini bikin panas juga baterai ya kalau lagi main game. Sama layanan lokasi, kemudian udah dimatikan teman-teman ya. Kalau mau lebih enak lagi kalian aktifkan saja, tapi bisa atur per aplikasi nih. Bagikan lokasi saya, cari iPhone saya, apalagi ya teman, layanan sistem nih ya. Yang nggak penting-penting ini kita matikan aja teman-teman ya. Misalnya nih, ini identifikasi penjualan Apple, ini nggak mati nih, kalibrasi dan gerakan nggak perlu. HomeKit ini matikan aja. Cari jaringan seluler untuk lokasi matikan aja. Kalau cari iPhone saya kalau hilang ya nggak apa-apa, hidupkan ya. Oh, jadi kalau kita matikan malah disuruh masukin Apple ID, repot banget ya teman-teman ya. Nah, untuk bagian bawah sini kita matikan semuanya teman-teman. Ini juga menghemat baterai supaya tidak cepat panas saat bermain game. Gitu teman-teman. Saran berbasis lokasi matikan aja. Peringatan berbasis lokasi matikan. Zona waktu kita matikan nih, jarang keluar negeri ya lagian. Kalibrasi kompas kita matikan. Ya itu teman-teman, silahkan kalian bisa ikutin cara saya nih yang menu on off-nya. Oke, mantap kan? Itu ya, ke poin yang berikutnya. Yang ke-17, jangan main game saat di cas. Ya, kalau kita lagi main game jangan di cas lah teman-teman ya. Ini bikin panas nih. Salah satu yang bikin panas yaitu penyebabnya. Jangan di cas ya kalau lagi main game. Kita yang baik-baik aja lah, jadi pengguna yang slow, jangan yang barbar gitu teman-teman. Kecuali kalau kalian sultan ya, rusak beli lagi ya monggo. Poin ke-18, lepaskan cover saat di cas atau saat main game. Ini kan nggak pakai cover nih. Tapi kalau misalnya lagi main game, dilepasin aja teman-teman, karena panasnya itu akan mengendap di cover kalian sehingga yaitu panas banget. Kalau panas ngumpul di situ, HP kalian akan tambah panas. Tapi kalau kayak gini kan terbuka ya, jadi ya lebih dingin gitu. Ditambah kita beralih ke poin berikutnya yaitu ke-19, gunakan aksesoris tambahan kayak hard case gitu ya, hardware ya. Pihak ketiga, misalnya kipas, kan ada tuh aksesoris yang ada kipas sambil bermain game, dikipasin. Nah, jadi dingin ya teman-teman ya. Ini poin yang ke-19. Ini nyambung banget. Covernya udah dilepas, tambahin kipas, dingin HP kalian. Poin ke-20, jangan main game sambil meletakkan di bahan yang menimbulkan panas kayak kain, kasur. Mending kalian angkat tangan aja ya. Itu juga bisa menimbulkan panas pada iPhone kalian. Ini lebih ke teknis ya kayaknya ya, bukan software iPhone ya. Langsung aja poin ke-21, jangan mendownload aplikasi sambil bermain game. Jadi kalian mau main game tapi kalian download dulu nih. Ini juga bisa menjadikan iPhone kalian panas. Jangan download ya, jangan download aplikasi lain ya. Poin ke-22, agar iPhone tidak panas saat bermain game, dianjurkan gunakan volume tidak begitu keras. Ya, kalau volumenya terlalu keras ya juga bisa mempengaruhi ya, kerja iPhone semakin tinggi ya mungkin jadi lebih cepat panas gitu teman-teman. Jadi setengah aja, setengah atau di bawah setengah, 1 bar gitu ya teman-teman. Mantap. Cara yang ke-23, matikan keyboard bunyi dan getar pada iPhone kita. Kadang-kadang kalau dalam game itu ada disuruh ngisi tulisan-tulisan kayak ID, password dan lain sebagainya, kita matikan aja guys. Jadi kayak keyboard getarnya itu kita matikan saja. Nah, kayak keyboard kayak gini kita matikan aja teman-teman ya. Caranya gimana? Gampang ya, aku sudah pernah membahasnya di channel ini, cara mematikan bunyi keyboard dan getaran. Tapi kalau kalian ingin tahu ya ke pengaturan. Habis ke pengaturan kalian ke bunyi dan haptik. Nah, di sini nih kalian atur nih untuk bunyinya umpan balik papan ketik kita matikan saja, haptiknya nggak kita hidupkan. Seperti itu teman-temannya, jadi udah nggak ada bunyi lagi sama nggak ada getaran. Cara yang ke-24, main game Po. Itu game yang paling ringan, itu nggak cepet panas teman-teman.
Kalian mainin dah sampai jenggotan, sampai beristri 4, sampai punya anak cucu ya, punya kerjaan. Boom, pokoknya itu yang poin ke-24 terserah saya masukin ke 24, biarin lah, biar genep. Yang poin terakhir 25 yaitu main game saat kondisi baterai di atas 80% ya. Sebenarnya ini kayak poinnya cuma 24, tapi yang tadi main Gamepo itu tambahan aja teman-teman. Nggak apa-apa ya, biar pantas. Itu ya, yang terakhir main game saat kondisi baterai di atas 80%. Ini membantu iPhone kalian tidak panas saat bermain game. Yaudah itu aja teman-teman. Kalau sudah tahu informasinya jangan lupa klik subscribe dan like channel Ponsel Kelas. Karena channel ini berisi tentang konten informasi tanpa basa-basi sehingga kota kalian tidak boros. Bye.